Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, atau ada ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTK yang berbahagia. Alhamdulillah di waktu yang sangat baik ini, di waktu zuhur dari tempat yang mulia di Masjid Darul Ilmi, Allah takdirkan kepada kita dengan takdir yang baik, kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim, beribadah, dengan harapan mudah-mudahan niatan baik kita, ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu Ustadz Agustiar yang tadi imam menghubungi saya untuk ngisi kajian Zohor hari Rebo ini, dan alhamdulillah Ustadz ada hampir 2 tahun ya selama pandemi ya. Alhamdulillah ini kita bersyukur terus kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan apa saja yang ada sama kita termasuk fisik kita ini kita pakai buat ibadah, yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, seperti kajian sebelum pandemi 2 tahun yang lalu, setiap hari Rebo pertama dan ketiga saya biasa baca kitab namanya Bulughul Maram. Ini kitab hadis yang berkaitan dengan fikih, dan ini kitab dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan saya secara pribadi kalau ngaji fikih itu lebih cenderung bermazhab Syafi'i, meskipun nanti kajian kita atau mungkin ya buku-buku atau pemahaman yang kita baca itu beda mazhab, nggak apa-apa, tapi intinya secara mayoritas umat Islam di seluruh dunia kalau berfikih itu bermazhab Syafi'i ya. Baik, oleh karena itu saya berpatokan kepada kitab namanya Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Salah satu isi kitab ini ada hadis wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu, muttafaqun alaih. Hadis ini intinya kata Nabi, la salata ba'da subhi, yang diartikan janganlah, jadi la itu diartikan landinahi, janganlah sholat ba'da subhi, setelah sholat subuh gitu. Yang dimaksudlah sholat di sini ay sholat sunnah. Jadi intinya kalau setelah sholat subuh jangan sholat sunat gitu intinya. Kemudian kata Nabi, kapan bolehnya sholat setelah sholat subuh? Hatta tatlu'a asyamsu, sampai terbit matahari. Berarti selagi belum terbit matahari, kita bahasa Nabi ini jangan sholat sunat. Jadi nyebutnya jangan sholat sunat ya. Tapi bolehnya mulai sholat sunat kalau sudah terbit matahari. Nah itulah yang disebut namanya nanti sholat duha ya. Kemudian kata Nabi, wala sholata ba'dal asri, janganlah gitu, sekali lagi, janganlah sholat sunat setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar itu Nabi, bahasa Nabi bilang janganlah sholat sunat setelah sholat asar. Nah mulai bolehnya, bahkan nanti ada yang disebut namanya sholat maghrib, bolehnya sholat sunat lagi kalau kata Nabi hatta taghiba asy-syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Itu disebut namanya waktu maghrib. Makanya sebelum sholat maghrib kita sangat dianjurkan sholat sunat gitu. Tapi kalau sebelum masuk waktu maghrib kita sholat sunat, itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan hadis di sini bahwa bapak saudara-saudara, kita sholat sunat itu enggak semua waktu dibolehkan gitu. Ada waktu-waktu yang enggak dibolehkan sholat sunat, dan yang melarang ini bukan para ulama, bukan ijtihadnya para ulama, akan tetapi langsung fatwa datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahasanya kalau habis sholat subuh jangan sholat sunat, atau setelah sholat asar jangan sholat sunat.
Jadi yang terkenal ini dua waktu nih, setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Yang menarik bahwa Bapak saudara-saudara, sholat ini penuh dengan simbol akidah. Jadi ketika sholat itu simbol akidahnya kental banget. Ketika kita sholat itu simbol tauhidnya sangat-sangat erat. Artinya korelasinya, kaitannya antara sholat dengan akidah, dengan tauhid erat sekali. Salah satu contoh ini, jadi kenapa kok Nabi melarang kita sholat sunat setelah subuh? Kenapa Nabi melarang kita sholat sunat setelah asar? Sebab salah satu penyebabnya Nabi melarang kita sholat sunat setelah subuh, dikhawatirkan sholatnya seseorang itu akan terbitnya matahari gitu. Kebalikan, dilarang juga untuk sholat sunat setelah asar, dikhawatirkan sholatnya itu dalam rangka tenggelamnya matahari. Kalau sudah sholat niatnya dalam rangka terbitnya dan tenggelamnya matahari, dikhawatirkan itu merusak akidah, merusak tauhid. Jadi ketika dia sholat bukan karena Gusti Allah gitu bahasanya, bukan karena Allah, tapi akan karena terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Nah, ini salah satu hikmat, salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ulama ketika Nabi melarang kita sholat sunat. Tapi ingin saya teruskan nih bahwa Bapak saudara-saudara, kalau statusnya bukan sunat meskipun setelah subuh boleh, atau statusnya bukan sunat dilakukan setelah sholat asar boleh. Apa itu? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya bukan sunnah, akan tapi fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, satu orang saja mengerjakan, gugur yang lain. Tapi kebalikan, satu orang aja enggak mengerjakan, maka semuanya berdosa. Nah berarti status sunnah itu yang enggak boleh. Tapi kalau sudah menjadi wajib kifai atau fardu kifayah boleh. Yang paling terkenal sholat jenazah. Ya mungkin bawa Bapak saudara-saudara, kalau di Indonesia, terutama kita ini di Jakarta, hampir-hampir jarang banget sholat jenazah habis sholat subuh, jarang. Kalau mau sholat subuh paling sebelum subuh atau setelah terbit matahari. Tapi kalau setelah subuh jarang banget. Tapi kalau kebetulan kita di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, baik di Mekah dan di Madinah, itu hampir setelah sholat subuh sholat jenazah gitu. Yang apalagi kalau musim haji kan, itu hampir setiap sholat subuh setelahnya sholat jenazah. Itu membedakan dengan sholat sunnah tadi, atau sholat jenazah setelah sholat asar, karena statusnya bukan sunnah lagi, akan tapi fardu kifayah. Itu malah harus ya, fardu kifayah gitu. Berarti sholat jenazah itu bukan sunnah, karena bukan sunnah maka boleh dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini kembali ke tadi bahwa Bapak saudara-saudara, kaitannya sholat itu sangat erat, korelasinya sangat erat dengan akidah. Itu pertama tadi dalam segi masalah waktu yang kita enggak boleh untuk sholat sunat. Yang kedua, yang tadi saya bilang erat banget ini, akidah dengan sholat. Salah satu contoh ketika kita sholat, sebelum takbir kita menghadap kiblat. Ini tadi Ustadz kita, Ustadz Agustia, dan kita semua ini, kita sholat itu salah satu syarat ya untuk sahnya sholat, kita menghadap kiblat. Makanya kalau ada orang sholat kemudian dia tahu arah kiblat tapi sholatnya enggak menghadap kiblat, enggak sah. Kalau tahu, ya kayak kita masuk masjid Darul Ilmi itu udah jelas, kita ikutin aja udah. Nah, berarti kalau ada orang sholat itu menghadap ke utara, jelas enggak sah. Menghadap ke selatan enggak sah, apalagi menghadap ke timur, udah jelas-jelas enggak sah. Nah sekarang apa hikmatnya kita sholat itu menghadap barat? Yang dimaksud kita sholat menghadap barat, menghadap kiblat, itu bukan menghadap Allah. Ini main lagi nih akidah nih bahasanya. Jadi sholat itu erat kaitannya dengan akidah. Kalau kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu bukan berarti Allah ada di barat, bukan berarti Allah ada di kiblat, atau lebih spesifik, bukan Allah itu ada di Mekah. Akan tapi ketika kita sholat menghadap kiblat, itu simbol yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah yang menariknya nih bahwa Bapak saudara-saudara,
kita sholat ini menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu, ini secara geografis kita kebetulan aja Mekah itu ada di barat. Berarti orang Indonesia kalau sholat menghadap barat itu sah. Tapi kan enggak semuanya. Umat Islam di seluruh dunia sholat menghadap Ka'bah itu ada di barat. Ada yang kebalikan. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke utara. Ya sekedar buat contoh aja, saya kebetulan di Syam, di Syria itu kita sholat bukan menghadap barat, menghadap ke selatan. Nah kawan-kawan kita dari Yaman bisa jadi menghadap ke utara, bahkan ada yang menghadap ke timur. Makanya ketika di Ka'bah itu orang sholat enggak ada yang menghadap ke barat semua, akan tapi muter. Nah itu simbol. Berarti ketika kita sholat menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah bukan menghadap Allah. Sebab secara akidah, sekali lagi secara akidah kita enggak boleh menyetatuskan Allah itu ada di suatu tempat. Enggak boleh, itu akan rusak akidah. Makanya ketika kita sholat menghadap barat itu karena kebetulan Indonesia secara geografi itu Mekah ada di barat. Nah ini sekali lagi di dalam sholat banyak sekali kaitan dengan masalah akidah gitu. Itu salah satu contoh tadi saya bilang, ketika kita sholat itu sebetulnya adalah memantapkan akidah. Ketika kita sholat menghadap barat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu simbol yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita sholat itu kan tadi menghadap kiblat belum takbir, belum kita mulai sholat, itu namanya syarat. Tapi kalau udah mulai ibadah itu namanya rukun. Yang secara akidah tadi, ketika kita mulai sholat itu ada namanya ruku. Dari mulai proses sholat nih kan ada gerakan. Ini kan kalau mau saya sebutin satu tuh banyak banget ini. Di antara gerakan yang erat kaitannya dengan akidah itu ruku. Jadi kan kita sholat nih, habis sholat kita ruku, habis ruku itidal. Nah ketika ruku ini kaitannya dengan akidah apa? Ketika kita ruku itu sebetulnya kita sedang berjanji kepada Allah, kita sedang bersumpah, kita sedang berikrar. Kalau kita mau statuskan caranya gini, ketika kita ruku itu kita sedang berikrar, bersumpah kepada Allah, ya Allah apapun yang kau perintahkan aku siap kerjakan, apapun yang kau larang aku siap tinggalkan. Itu posisi kita lagi ruku. Makanya ketika kita lagi ruku, menurut mazhab Syafi'i, sekali lagi mazhab Syafi'i itu kalau orang yang sehat, yang fisiknya bagus, sehat, itu sebetulnya dari tulang ini tulang apa namanya nih kalau ini? Tulang punggung sampai tulang ekor itu harus lurus. Kalau tadi sekali lagi, kalau sehat, kalau nggak bermasalah. Artinya apa? Ketika lurus ini menandakan keseriusan, ketika kita sumpah, kita berjanji, kita berikrar tadi kepada Allah. Ya tapi kalau yang lagi sakit, maaf, apalagi kalau masa romannya udah banyak encoknya, jangan dipaksain. Tapi di situ simbol ketika kita ruku kita sedang bersumpah berjanji kepada Allah. Makanya selesai ruku kita nggak bilang Allahu Akbar. Kan kalau pergerakan yang lain kita bilangnya Allahu Akbar. Ketika mau ruku Allahu Akbar, ketika kita sujud, bangun dari sujud, duduk dan seterusnya kan Allahu Akbar. Tapi ketika ruku bangunnya kita nggak bilang Allahu Akbar. Kita bilang Sami Allahu liman hamidah. Seatu-atunya itu gerakan selesainya membaca Sami Allah. Yang lain kan Allahu Akbar semua. Apa hikmatnya, apa maksudnya? Sebab kita sedang berjanji tadi kepada Allah. Setelah kita berjanji, kita bangun, mudah-mudahan Allah mendengar janji kita. Makanya korelasinya gini nyambungnya. Kaitan dengan ruku tadi, kalau orang ketika ruku kita ini, ketika kita sholat, posisi ketika kita ruku itu meyakini kita berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, apapun perintah kita kerjakan, apapun larangan Allah kita tinggalkan, maka kualitas ibadah sholat seseorang bukan lagi sholat. Sekali lagi bahasa saya, kualitas mutu sholat seseorang itu dilihat bukan lagi sholatnya, akan tapi selesai sholat. Berarti kalau setelah sholat, apapun perintah Allah dia kerjakan, ibadahlah secara umum. Apapun larangan Allah dia tinggalkan, berarti bermutu sholatnya tersebut. Sehingga dalam Al-Quran diperjelas, inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Berarti ketika salat posisi ruku itu bukan ketika ruku lagi salat aja. Seharusnya kita ini semua ketika kita selesai salat, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, kita ingat ketika kita salat tadi ada namanya ruku yang kita sudah janji. Makanya mutu dan kualitas salat seseorang itu bagaimana ketika dia selesai salat, ibadah semuanya mau dikerjakan apa tidak, kemaksiatan mau ditinggalkan atau tidak, itu kembali kualitas sholatnya. Sehingga itu kata Allah, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemunkaran. Oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak saudara sekalian, ini ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tentang sholat itu kaitan erat sekali dengan akidah. Oleh karena itu juga mudah-mudahan sholat-sholat kita ini semuanya menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang bisa kita jiwai, kita bisa hayati, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan nilai status sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup kali, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan, Saudara Sustiar, mulai. Asar ya. Ya. Bagaimana posisinya apabila kita setelah sholat subuh atau sholat asar, kita sholat subuh kan di masjid nih. Ya. Terus kita keluar, masuk ke masjid yang lain lagi. Ya. Kan kita masuk masjid kan disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid. Apakah sholat tahiyatul masjid itu kita laksanakan atau itu termasuk larangan dari hadis tersebut? Baik. Dan ini ilmiah banget. Gini, kita itu di antara menghormati masjid, baru masuk masjid itu sholat tahiyat masjid, gitu. Masjid mana aja. Nah, maksudnya Ustaz tadi begitu. Bagaimana kita selesai sholat nih di Masjid Darul Ilmi, contohnya kita sholat subuh, kita keluar, kita masuk masjid lain lagi, Masjid Al-Kausar, masjid mana aja gitu, kita masuk. Itu kan ada sunnahnya sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Yang menarik tadi di dalam bahasa Nabi ini nggak bertabrakan. Artinya nggak bertabrakan. Kalau yang katanya sholat tahiyat masjid itu tetap berlaku selagi waktunya tidak dimakruhkan, selagi waktunya tidak artinya apa? Selagi tidak dilarang. Berarti kita kalau masuk masjid nih aslinya ya, masuk masjid itu kalau sudah sholat subuh, meskipun masih waktu sholat subuh, kita sangat tidak dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Berarti kembali ke kasus tadi, ilmiahnya begitu. Jadi kita udah sholat subuh, kita masuk masjid mana aja, enggak dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid lagi. Kenapa? Meskipun itu kita masuk masjid, tapi waktunya dimakruhkan. Maksudnya dilarang itu dimakruhkan, gitu. Maka tetap itu tidak sangat dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Kenapa? Sebabnya kita sudah sholat subuh, gitu. Atau dibalik, kali ini habis sholat asar, terus mampir ke masjid lain, itu tetap tidak dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Apakah berarti kita tidak mendapatkan pahala? Banyak cara untuk mendapatkan pahala, status seperti insya Allah sholat tahiyat masjid apa? Ya kita berzikir, berdoa dan sebagainya. Nah itu yang diajarkan para ulama. Tapi ini ingin saya teruskan, andai kata ada orang habis sholat subuh mampir ke masjid lain, terus dia sholat tahiyat masjid, itu tetap nggak salah. Karena patokannya apa? Patokannya setiap masuk masjid sholat tahiyat masjid itu disunahkan. Tapi kalau mengikuti aslinya, makanya dari awal tadi saya bilang aslinya itu kalau waktu tidak dianjurkan ya kita jangan mengerjakan. Tapi kalau ada yang mengerjakan karena patokan adalah masuk masjid, monggo aja silahkan gitu. Intinya apa? Intinya kita berikan kebebasan aja gitu. Ya, apalagi kaitan masalah sholat sunat gitu. Itu intinya ya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Dan insya Allah ini pertemuan yang tadi saya bilang udah 2 tahun lebih bisa ketemu lagi pada sholat zuhur ini. Insya Allah sekali lagi kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya. Seperti biasa kita tutup dengan doa. Kita ulun membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika da'wum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.